Ada seorang wali kalau munajat matur teng pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya, nggih, senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wa qarinusu alal maksiatan. Niki teori umum ya. Kemudian wali itu bilang fa'wisni ya yasal mustawisin, maka tolonglah saya ya Allah karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong lawan nafsu, ngelawan hubul dunya, ngelawan tulul amal. Terus fa'ilam tarhamni famang dalladhi yarhamuni, kalau engkau tidak kasih sayang sama saya lalu siapa yang bisa mengasihi saya. Iki dawuhe wali. Niki napa nggih cara tiyang sakniki psikologi niku tiyang wong ati cilik napa? Wong ati cilik. Kae jenengan mbek kula wis wong dablek dadi ora usah wedi dunya. Dadi nek sampean kan angen-angen urip ku sugih, nek sugih ngamal bangun masjid. Dadi tulul amale sampean ku keren napa? Bayang sugih bangun apa? Masjid terus bojo papat. Nurut kabeh ana tambane. Papat nurut kabeh. Dia anak soleh kabeh. Allah. Iku ratulul alim kabeh. Iku ratulul amal iku fantasi iku jenenge. Itu fantasi. Wa hubbud dunya ahlakani, seneng donya ku ngrusak. Apa kan gak seneng duwe dhuwit, duwe mobil, ngaturi kiai, ngurmat mai kiai, soalnya dadi apik. Wa syaitanu adolani, ini bener nih. Setan menyesatkan saya. Jadi cari singarang hikam lucu, singarang hikam ngendikan ini. Pangeran saking senenge menungso. Iku nak sesate digolekno kambing hitam, iku digekno setan. Jadi nak berpikir, jadi bagus lah mesti itu bagus iku. Kan kok kowe ini wis sesat to? Nah, kok nak ketemu pangeran, kenapa kowe sesat? Niku wonten setan lho bagus. Ya kemungkinane lho, pangeran maklumi mergo kowe korbane setan utawa tamah ngebresno kowe ning siksa. Mergo ngambing hitam napa? Setan. Kemilah ndi potensi ini. Jadi nak cara hikam niku setan mindilu hadidar mindil niku tisu atau kaju. Setan juga pangeran tinggal lap. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah itu. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini loh kawan, ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyalahno kowe ta nyalahno ayu sing ngerayu kowe? Enggak, sing normal ya. Nyalahno sing ngerayu. Mergo kowe reputasine khusuk misal. Khusuk campur adi duwe itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu nanti dua satu khusuk nomor adi duwe. Iku solid dari godaan setan. Nah, nek khusuk tok di duwe masalah. Utawa di duwe tetap khusuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nak kepengen nolak apa? Setan khusuk biar di duwe. Wah, itu hebat. Itu benteng terbaik. Tapi kira siap kan? Ya orang ada iso ngerayu tuh, nong SMS itu ya duit kok, traktir itu ya. Terus uang nak nanti duit, aurane rono, nguduk dulu aku serasa seneng. Uang ngisi ubel era kuat, melarat itu masya Allah tenan. Barokah maksudnya dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Khusyuk. Mereka nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit, mau nyolong, mau nyopet, mungkin ngira duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, nyun sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Nggak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, namanya berlebihan. Wong soleh pas-pasannya kok kepengen jadi wali gitu. Nomor dua kan nggak baik lah kita nyanyi Syabdul Qadir Jilani, nyanyi Mbah Hamid Pasuruan, nyanyi wali-wali sing resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap, roh gue terus jadi wali, maksudnya kok orang ikhlas lah, enggak keriting terus wali, maksudnya nak gue lah, nak wong dia jadi wali monggo lah. Gak misalnya ujuk Mustafa wali gue belum ujuk gak, misalnya ujuk ketaruhin ujuk jadi wali, kan kok keberatan. Maksudnya ya
bukan apa, ini kan menyangkut harga diri. Dan ada yang jadi wali ku wong ganteng-ganteng, Mbah Mun, Salim, Alama, ganteng, sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Kalau pengen jadi wali ya apik, pengen jadi ahli swarga ya apik. Karena itu termasuk Allah bikin cara. Ini tenan, kalau nganti ngomong ini ngarepe pangeran, saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangno iso dadi wali kaya wali-wali ya aja kaya Abdul Qadir lah keduren ketua wali sitok wae, maksudnya sing wali-wali biasa wae. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara idolano wali, sekrungu-krungu syaratnya jadi wali itu wiridan, bengi-bengi wiridan. Meskipun motifnya kepengen jadi wali. Meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali. Kowe ra kena azab wis apik, mesti malaikat ya responnya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini kadang ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Sono sing wali macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa, rumah itu idzikri solihin tatana zalul barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu kebenaran. Michael Jackson itu sopo itu, sebut apa ini? Soalnya gambar yono, gitar yono, sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirancangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya mau. Maksudnya itu trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Lu paham tenan to ora bisa dua. Mulane ke dokumen dadi wali tak mbaro, aku duwe trik ngelawan setan. Karena itu paham ya. Saya kemarin jagongan sama Gus Azain yang punya pondok Situbondo. Gejog-gejogan. Saya digojok, saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongane cek para pangeran ya. Para tenan Gus sebetulnya. Di antaranya saya itu punya metode, kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditomone pangeran ya nunggu ketuane lah, mosok enak kan. Allah itu pernah nyifati orang beda apa? Innal ladzina yarmunal musharatil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azam hanya beberapa orang yang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau karena saya kemarin di beliau hormat karena dulu muktamar yang 84 ya kan di siapa? Di As'ad di Situbondo. Saya kemarin hormat hallnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Sampai gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik, caranya jadi wali kan. Nah, aku gak jalur sing uraan sing cepet. Ya, kena milih jalur khusyuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu syaratnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdul Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, urung lanang nak urung ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali apa wae kecuali ning Allah. Akhirnya kan jajal-jajal koyo apa dadi wali ngene wiridan. Lali TV, lali duit, termasuk lali tanggung jawab macam-macam. Itu latihan kan, jenenge latihan, itu salah no. Tapi kan terus bergaya resi apa? Bergaya resi.
nangis. Meskipun akhirnya bareng ditakoi ya mergo mikir utangnya tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gua bar ning kamarmu kayak gambar wong wayu montok wayu. Narang ngenes itu. Ngenes siji kok aku ora di bojo ngono iku kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Kemudian sholat kebar dulu itu sholat meneh. Saya kira orang di gue seni. Wah repot kena seniman kau apa itu dia seni. Pemenang Jokono es apa? Dracula es pocok akhirnya barang-barang ngono serama. Jadi saya pastikan kalau sampai ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokan ngono. Wah, kayak wong lanang opo mau rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India. Itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu ya. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk halal ke sana. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak ora ngeling Allah nganti lali segalanya. Bengi-bengi lewatian mau lampu dipuwate ini. Suweling pangeran astagfirullah. Wes anak ndelok TV di muarono wong pianan di baro telepon radio angkat. Anjen ngangkat. Iya ngake utang tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lho kula ngrasakno. Kula nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun. Wong rong alim nak rong iso maca muin lanyah. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Nah, mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbak Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah melane kalau suwun kudu seneng wong soleh. Melane agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangno seneng Nabi. Pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, itu mesti. Tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan Gus Azaim ke saya, banyak wali yang mengartikan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada', berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engkau nang misalnya enak jadi nabi misalnya, wah anak buah deh, terus nyuwun sewu garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, napa dibina ulama. Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong soleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandekman nabi garwane akeh njen ngrumat wong akeh. Nak ngono Nabi zuriyah ya kedo dadi habaib wong soleh-soleh, mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng be ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi enggak pernah ngaji, jare, ana enak mesti pikiran enak dadi Gus Ba. Umat akeh. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Wah terus kacau. Carane seneng yo kacau kan?
Tapi kalau senangnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung senang Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur itu ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dhewean ning guwa. Semua mau tahu-tahukan diri ning guwa. Bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, ra bakal ana nabi neh. Jadi dia itu menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain, karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai nabi kaifiyah, maksudnya tentu kita semua mencintai nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai nabi pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, gue orang arah krungu tarikh iki tak jamin. Gue iki ning kitab gedhi ora. Mana ya tahu krungu tapi radong. Kita ngenyek sampean. Dosa aku ngenyek ambek ganjaran kumulang ku jak ganjar kumulang rasa mbok tiru. Ben ganjaranku ra kakean rasa mbok tiru. Ben gue yo di ganjaran, maksudnya ganjaran ngaji mbek ganjaran dinyek. Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia hak tuntut. Tapi kan aku sekali balas terus raimbang gitu. Aneh-aneh. Harus ini tersinggungan kok cawe itu biasa lah ya maksudnya. Kanjeng Nabi ini ku Fatu Mekah, niku kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di Tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah ini itu terus ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini, qad balagha mulka ibni akhika. Cek hebatnya kerajaan ponakanmu. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadihi an-nubuwah ngawur ibu cakap pahaman. Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya akeh sih. Enak jadi anak buah akeh. Ya saat terus ya enak jadi ratus jagat anak buah akeh. Saat terus ya. Itu bahaya, memahami seperti itu bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ya memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tasbih. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, ngelihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Nangnya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok ning omah untuk setoran. Betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nak membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah.
Tapi kan nak seneng ulama dengan makna difahami secara nubuah, maksudnya wirasatun nubuah. Wah, kitab panjang keramat. Lah Gus Bak mulang ora ono sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji ora paham yo suweneng. Wah, iku nak gak keramat ke iso. Wah, akhirnya kan sopan. Kan ya aneh wong ora paham kok. Seneng wah iku hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku tak sampean. Lho keramat sampean ya. Cara ono pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak nek mati ngaji wajar dong kan dia paham. Kira paham. Ya istiqomah kok wah itu. Bingung peneliti ini ada apa ini. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Gak karu-karuan malah. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu saya ulang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qad balagha mulka ibna. Cek ponamu saya udah dirojo gede, uang nurut. Saya tak pas duka, iki nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu nubuah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirasah nubuah. Kalau tidak nubuah gimana coba? Kalau wong delok dangdut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok akeh. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ya ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus ngalim kok Gus Bak, ora mesti. Bariku untuk bojo ayu, ora mesti. Payu wayo, ora mesti. Dadi uripe enak kok tetep dilakoni. Wah, iku kuno buah iku ana warisan apa? Nubuah. Kok ulama warasatul. Dan itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku entuk apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku yo roh daftar ning swarga. Neraka yo ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali potensi cebloknya. Nana orang rencana liwat tau, rencana aku terbang, mana liwat tuh kita wis medeni wong tenan. Dene neraka iku mesti tak dudono, dalan iku cuwili. Terus kowe liwat ning dhuwure. Wis ngono sik digantoli kok ngisor. Lah nek sing terbang ku ora pati digantoli, mulane wali-wali ku ambek Allah di terbangno. Ben gak kena oh. Gantoli iki tenan ya. Mulane cara wong belah wong pikir laut itu jenenge cara gonku wong belah. Aku tahu diprotes wong belah aku kalah, jeneng wong belah aku pinter tenan. Tahu ana usum medhus Australia gitu. Wis poel tapi gak ono apa sungune. Kan lemu-lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong ya sah. Wong seneng ngene, wong desa seneng duduhe daginge akeh. Awaluman sing protesi wong belah ki mesti. Gus, piye lho ngono kok saya piye wong korban ditumpaki, nek gak ono sungune cekelan opo. Maksudnya itu cara wong belah, sing wedhus sing sadiku korban sing sungune iku sing kok wedhus suka bumi lho. Sing berangga. Mergo dekne bayangno nggo cekel. Wah, matekno wong. Akhire ya wis menjak iku wedhus sesare gak payu. Mergo dihok lah sebenarnya dibuli kowe nak korban nganggo iku. Ora iso cekelan, ceblok. Jadi fikih itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan-tangan masyarakat. Nah itu rontok kacau ya, secara ilmiah kacau. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi pitu. Korban itu kan kanggo wong pitu. Nah kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng Ruhin. Nah pertanyaan esok ben bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban pitu kan nggak mungkin, suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya istri. Lah misalnya bojomu ayu bareng Fauzi. Oh. Lah iya pertanyaannya bojomu bareng sapa? Wong korbane melok paket bareng Mustafa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu tok. Lha wong hukume pengiran di logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Wong iya hati pitumu. Lah nek dosokan terus piye? Lah ngono wae agama diakal ngono ora usah ngono wis aneh-aneh. Lan sakniki ini wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing ana sungune ora payu. Mergo kula dipaksa fatwa.
Kon sing ana sungune. Lah akhirnya ngomong nggih Mbah, sing wonten sungune mawon kesane gitu. Akhire nek ngomong jare Gus Boy yo sing kudu sungune. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sungune. Oh tapi anggere wong diceritakani jare Gus Pak korban kudu ana sungune. Matane wong. Ape tak lurusno ben wis. Ya kadang ana sing ulama-ulama fikih usil. Mosok Gus syarat korban kudu ana sungune. Sing ngomong ngono sok jare tiyang kowe ulama kok bento. Nah, maksudnya wong sing rawi ngene kok mbok ndelek iku bu. Ulama nak arep di dhuwit ngono akhire bingung. Ana kok ditampa ana berita apa ditampa. Njen repot dadi kiai iku repot. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong 7. Bojomu melok rombongan ikhlas. Yo nek ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Oke baru. Ini serasa ngono, agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi 7. Baru kayak ikhlas wong sitok dikai sapi sitok ora perlu sesekan. Ya anak itu tenan, masih sapi itu cuma wong 7 ora sedeng ana. Ngono iku agama iku saking regani. Maksudnya iku saking agama iku efisien 7 cukup, sapi sitok cukup. Itu saking apikane pangeran ngono ora usah mbok tafsiri terus sapi sitok ditumpaki wong. Engko sesuk ana pertanyaan, iku nak sapi sehat, nak rasa ora kuat. Malah panjang kan. Iku kudu sapi terlatih, ora terlatih nak ditumpaki iku berat. Bocah kok Mu'tazilah. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak seneng Nabi kok aja langsung tapi nganggo Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca solat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, ini khusyuk lah. Bahaya yang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau, cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Oh ujuk-ujuk di solawat karena kanjeng Nabi. Wong kira mlebu neraka iku apik kok. Tapi diwarai Nabi, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu nggak siapa, nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi lu itu di kebaikan nopo. Maka terus diwari Nabi qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Sayyidina. Jenenge Ruhin ya Ruhin, ora ono Pak Ruhin. Cuma tanggane pantes tua diundang Pak. Ngono kok diperdebatno. Mesti ae lahire jenenge Ruhin kok sing rada takzim muni Syekh. Sing sedengan yang menipang. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang. Sering dikai duit Ruhin, tapi Ruhin kalau anak kula Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng sak keluarganya. Kan ya ada lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya ndak, hormat orang tuanya anak cucunya ndak. Maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah ya cinta keluarganya. Nah terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirasah ilmiah kayak para ulama. Makanya Nabi nak ngendikan itu 2 kali kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab dan
baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terputus, kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para habaib dan yang terhubung sababku yaitu para ulama. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe wedok, bocah wayu, priayi, berhubung kowe seneng jengkol, sampean mbok kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka kowe cinta itu memberi sesuatu yang terbaik, berhubung yang terbaik cara kowe jengkol mbek rokok. Pacaran mbok kei jengkol mbek rokok alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan itu. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rafa'na laka dzikra, alam nasrah laka sadrak, terus wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, terus wa rafa'na. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar ya, tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal. Jumlahnya terbaik. Tapi yang dimaksud warufa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik, jare sapa? Dawe Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawe Nabi, jare ulama. Nah, makanya dawe cerita tadi katanya diantaranya Said Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin. Dari sholihin naik syuhada, naik siddiqin. Kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi. Tapi asal cinta harus nunggu instruksi para nabi. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau. Lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, nak kepen swarga mawur aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas itu gini. Kue sungkem neng pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu warufa'na laka dzikrak. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah, dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis Allah warufa'na laka dzikrak. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan. Kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah, dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah. Karena kita tidak zina, tidak maling, tidak nyopet. Karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak banyak.